Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap bersemangat. Hari ini saya akan membahas tentang motivasi berprestasi. Motivasi adalah pusat kreativitas, produktivitas, dan kebahagiaan. Motivasi menjadi penyebab kita bertindak dan akhirnya menciptakan perubahan. Dengan adanya motivasi dalam hidup, kita bisa menciptakan banyak hal dalam hidup kita. Dan semua ini pada akhirnya akan memberi hidup kita tujuan dan kebahagiaan. Motivasi diri adalah elemen kunci agar seseorang bekerja lebih efisien. Namun, ada beberapa situasi tak terduga dalam kehidupan sehari-hari yang dapat membuat kita kehilangan motivasi atau demotivasi di beberapa titik. Kondisi ini sangat umum terjadi dalam kehidupan. Apabila jika seorang tersebut tidak menyukai pekerjaannya atau sedang berada dalam situasi yang tidak mereka sukai, seperti ketika bekerja dari rumah. Ini mungkin karena mereka akan sulit untuk memotivasi diri sendiri saat merasa kesepian di rumah. Masalah terbesar di sini adalah bahwa demotivasi dapat membuat seseorang menjadi mudah menyerah dan menyebabkan penurunan kinerja atau kesalahan di sepanjang perjalanan karir atau kehidupan kita. Itulah mengapa penting bagi setiap orang untuk mempelajari cara mengatasi demotivasi. Dari gambaran tentang motivasi dan demotivasi, saya akan memberikan gambaran perbedaan antara motivasi dengan power of habit. Motivasi dengan seiring berjalan waktu akan timbul demotivasi. Untuk itu, saya akan memberikan gambaran tentang manfaat power of habit atau kekuatan kebiasaan. Kebiasaan dapat membantu seseorang dalam meraih suatu keberhasilan dalam hidupnya. Kebiasaan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebiasaan baik dan yang kedua adalah kebiasaan buruk. Kedua hal tersebut berdampak di dalam kehidupan ini, baik dalam perspektif keberhasilan, di mana pilihan kebiasaan yang mana yang individu ingin ditonjolkan dalam dirinya. Seseorang yang sukses tidak ada yang melakukan kebiasaan buruk. Suatu kebiasaan dapat terbentuk akibat dampak dari rutinitas, dan rutinitas sendiri akan adanya suatu gejolak atau suatu tanda yang muncul dalam pikiran seseorang. Rutinitas akan menghasilkan suatu ganjaran yang dibutuhkan oleh suatu individu. Seperti contohnya, ketika kita memiliki kebiasaan untuk bermain sosial media terlalu sering, di mana berdampak pada kehidupan kita, di mana kita menjadi pribadi yang tidak produktif dan setiap merasa bosan, kita akan terbiasa untuk berlari untuk membuka sosial media untuk mendapatkan endorfin atau ganjaran yang memberikan hiburan. Kebiasaan ini akan berdampak kurang baik bagi kehidupan kita. Dalam kehidupan ini adanya skala prioritas yang sama halnya dengan kebiasaan. Dalam meraih suatu tujuan tertentu, kita perlu untuk merubah kebiasaan kita. Dan melalui tujuan yang ada, kita bisa menentukan skala prioritas mengenai kebiasaan kurang baik, seperti apa yang harus kita ubah. Dalam buku The Power of Habits, karya Charles Duhigg memberikan contoh
Kita harus mengubah kebiasaan dengan cara bangun lebih pagi, berolahraga, makan makanan bergizi agar tubuh kita tetap kuat dan sehat ketika menjalani aktivitas, dan hal tersebut membuat suatu individu lebih produktif ke depannya. Charles Duhigg menjelaskan dalam bukunya bahwa ketika suatu kebiasaan sejatinya tidak dapat diubah, namun kebiasaan sebenarnya dapat diubah. Kebiasaan sendiri bernilai positif maupun negatif, tergantung dari setiap individu untuk menentukan kebiasaan mana yang ingin kita ubah untuk meraih tujuan hidup. Seperti yang sudah disebutkan di atas, dalam merubah satu kebiasaan, yang paling pertama kali diubah adalah rutinitasnya. Karena tanda dan ganjaran adalah awal dari hasil akhir. Mencari rutinitas alternatif menjadi kunci dari sebuah perubahan kebiasaan. Dari gambaran yang sudah disampaikan, memilih metode Power of Habits akan lebih mudah dalam mencapai target kesuksesan yang ingin dicapai karena melakukan secara bertahap atau step by step. Sedangkan motivasi pada satu waktu akan menjadi demotivasi.